Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore hari ini saya akan memperlihatkan pada teman-teman proyek pembuatan gudang gabah yang saya lakukan sendiri dengan beberapa alat yang saya gunakan di sini, yaitu chainsaw. Nah, alat chainsaw ini sangat membantu ya, tentunya pada saat kita melakukan penyambungan kayu. Itu kalau dilakukan penggergajian manual dengan panjang kurang lebih sekitar setengah meter atau 1 meter itu sangat melelahkan. Nah, di sini agak berantakan ya, ada katam juga, gergaji, kemudian itu bor, gerinda, dan pada saat penyambungan kayu ulin yang saya lakukan itu menggunakan baut seperti ini ya. Nah, baut dan mur. Nah, ini panjangnya 1 meter. Jadi jarang terjadi kelebihan pada baut, karena kan di sini presisi ya pada saat melakukan pemasangan mur, di mana ada kelebihan. Nah, di situ dilakukan pemotongan dengan menggunakan gerinda. Nah, seperti ini. Jadi sembarang ya baut yang kita gunakan, ukurannya berapa. Nah, dan ukurannya ini saya tidak tahu, saya hanya mengira-ngira. Ini baut panjang 1 meter saya gunakan itu sudah habis kisaran sekitar 20 batang. Nah, sisanya ini tinggal 3 batang lagi. Nah, di sini ada pakunya, belum saya gunakan. Kemudian meteran itu untuk mengukur kayu. Oke guys, langsung saja kita ke tempat pembuatan gudangnya. Nah, jadi guys, seperti ini gudang yang saya bangun. Untuk panjang tinggi tiang itu kisaran sekitar 4 meter 85 cm, hampir 5 meter tingginya. Nah, kemudian yang di samping itu kurang lebih sekitar 4 meter 30 cm. Nah, sesuai dengan planning kemarin yang saya jelaskan, di sini akan dibuatkan jembatan penyeberangan langsung, mobil bisa mundur karena di atas itu ada jalan. Jadi kemungkinan akan ada sedikit perubahan. Nantinya saya akan coba untuk membuat bucket atau elevator untuk menaikkan gabah. Nah, sembari kita coba nanti menghitung untuk anggaran elevator yang saya buat sini itu cukup atau tidak. Untuk peralatan, pabrik, mesin, alat dan lain-lain itu sudah lengkap. Tinggal naik atap. Nah, itu atap yang saya naikkan tadi. Ya. Belum selesai. Sambil kita lakukan pengerjaan, walaupun sedikit, yang penting ada pergerakan. Nah, untuk tiangnya sendiri penuh dengan sambungannya, tapi kayu ulin seperti itu. Itu kan bautnya ada 4 baut, sambungan dengan panjang kisaran 80 cm. Nah, seperti ini.
hampir semuanya kayu ulin yang saya gunakan itu dilakukan penyambungan karena gudang yang akan saya buat itu rencananya seperti ini ya, dengan tinggi maksimal lah. Nah, jadi kenapa saya tidak mengambil tukang, itu dikarenakan kayu-kayu yang saya gunakan itu bisa dikatakan tidak bagus ya, tidak bagus. Jadi ada beberapa yang harus kita lakukan pada kayu tersebut. Kita akali seperti halnya yang kita lihat di sana itu kan bengkok tuh. Nah, kita kasihkan kayu di atasnya agar lurus mengikuti alur untuk nanti pemasangan atap. Nah, seperti ini. Itu semuanya dilakukan penambahan, tapi tidak menggunakan kayu ulin, hanya menggunakan kayu biasa. Nah, seperti ini. Ini kayunya kan bengkok nih. Nah, agar ketahanan pada tempat atap itu memadai, saya kasihkan pengganjar sedikit seperti ini, kayu, kemudian lurus ke atas ya. Itu untuk mengganjal kayu ulin yang ada di atas sana. Nah, adapun kalang-kalangnya di sini itu belum permanen, karena untuk gudang yang saya buat ini belum ada sama sekali kalang yang saya pasang ya. Nah, ini kalang-kalangnya, ini kalang sementara. Nah, seperti inilah penampakan bagian atas. Untuk pemasangan saya lakukan sendiri, dan untuk ketahanan di sini saya lebih mementingkan dibandingkan estetika. Karena di sini kita membuat gudang ya, bukan rumah. Kalau rumah pastinya ketahanan dan estetika perlu kita perhatikan. Nah, untuk lantainya nanti kita akan lakukan pembuatan cor ya pada bagian lantai. Kemudian untuk dindingnya, karena luasnya ini lumayan ya, kita tidak sanggup untuk menaikkan batu bata atau batako. Nah, di sini rencananya nanti untuk dinding kita hanya menggunakan atap spandek ya, langsung kita pasang bagian samping. Nah, beginilah kenapa jadi jarang sekali mengupload video untuk di YouTube ya, dikarenakan kesibukan untuk pembuatan gudang yang saya lakukan ini dengan pengerjaan kurang lebih sekitar 40 hari ya, 40 hari saya lakukan. Apabila ada waktu luang saya lakukan pengerjaan, misalkan pagi hari 1 jam atau 2 jam, sore seperti ini kita lakukan pengerjaan ya sekitar 1 jam. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembuatan gudang seperti ini kan belum selesai nih. Akan tetapi dari biaya yang saya keluarkan lumayan ya. Setelah saya hitung-hitung itu, setelah saya hitung kali-kali itu habis sekitar kurang lebih 120-an ya. Jo kameng ah. Jo kameng. Alan itu. Mataas aja ampun na tuh. Oke ya guys, tadi ada sedikit sponsor. Ada keluarga tadi yang ikut mau mancing katanya di sawah. Kebetulan di sini banyak pilawak pepuyunya. Pepuyu betok, ikan betok.
Nah, kita lanjutkan tadi mengenai biaya. Untuk biaya yang saya keluarkan kurang lebih sekitar 120-an, 120 jutaan. Nah, di sini dengan pembuatan gudang sebesar ini itu memerlukan tanah uruk ya, untuk menguruk tanah yang bagian samping sana, kemudian mengisi untuk pondasi, bagian pondasi, dan di sini juga ya, dan di depannya itu ada juga. Nah, habis total kurang lebih sekitar 70 red atau 70 kali angkut menggunakan mobil dump truck. Nah, seperti ini. Ini juga ada sisa material batu ya, tumpukan dari sisa di sana. Nah, ini jalannya, jalan untuk gudang bagian belakang. Mohon maaf ya, jadi karena suara agak serak ya. Nah, untuk material batu seperti ini ya, belum kita ampar, sudah lumayan habis ya, banyak ya, kurang lebih sekitar 20 red dengan jalan yang kita buat seperti itu. Oke guys, dikarenakan suara saya mulai agak hilang ya, serak, tidak bisa terlalu banyak berkata-kata lagi ya. Untuk video pada hari ini saya cukupkan dulu. Apabila ada pertanyaan bisa di dalam kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.